Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurali Volviah dengan NIM 0121230336 dari Prodi S1 Farmasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Pelita Mas Palo. Keragaman bahasa yang banyak di Indonesia ini dapat menyebabkan adanya hambatan dalam berkomunikasi jika penerima pesan tidak mengerti bahasa yang dimengerti oleh pengirim pesan. Oleh karena itu, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu yang terrealisasi hingga detik ini. Hal ini juga dilakukan oleh tenaga farmasi agar klien memahami bahasa yang tenaga farmasi gunakan. Tenaga farmasi akan lebih mudah dalam menerapkan komunikasi. Jurusan farmasi merupakan jurusan yang identik dengan obat-obatan. Apabila masuk jurusan ini, maka akan belajar mengidentifikasi, meracik, menyeleksi, memelihara hingga menganalisis obat, pendistribusian, penyimpanan, dan penggunaan obat-obatan yang tepat. Pasti banyak yang berpikir, lulusan jurusan farmasi pasti jadi apoteker. Padahal lulusan jurusan farmasi memang tidak akan bisa langsung menjadi seorang apoteker. Jika ingin menjadi apoteker, perlu melanjutkan studi dengan mengambil program profesi apoteker selama 1 tahun. Nah, setelah lulus bisa disebut sebagai apoteker. Dan untuk yang tidak ingin melanjutkan studinya, tetap bisa bekerja. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa jurusan farmasi mempelajari berbagai hal. Berdasarkan hal itu, maka akan ada berbagai peluang kerja untuk lulusan jurusan farmasi. Prospek kerja farmasi yang pertama adalah bekerja di bidang farmasi industri. Dimulai dari proses pengabdian di bidang industri untuk menentukan formula teknik pembuatan dan menentukan spesifikasi bahan-bahan baku yang digunakan dalam pembuatan obat. Prospek kerja yang selanjutnya adalah di dunia pendidikan. Prospek kerja selanjutnya adalah bisa bekerja di lembaga pemerintahan, khususnya yang mengurus pelegalan obat dan makanan, disebut dengan BPOM. Prospek kerja selanjutnya adalah menjadi pengusaha, contohnya membuka usaha apotik. Prospek kerja farmasi yang selanjutnya adalah menjadi seorang peneliti farmasi. Penelitian yang bisa dilakukan misalnya penelitian terhadap potensi tanaman obat yang hingga kini masih melimpah di Indonesia. Prospek kerja selanjutnya adalah bekerja di rumah sakit yang bertanggung jawab untuk semua kegiatan kefarmasian di rumah sakit. Sebenarnya ada banyak prospek kerja yang dapat dilakukan oleh seorang farmasis, tetapi untuk saat ini mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Dan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Jika setelah mendengar ini kalian ingin masuk di jurusan farmasi, ayo daftarkan diri kalian sekarang.